Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini wa saddidni, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam seri Haqiqah Sufiyah yang ke-9 ini. Pada waktu yang lalu kita membahas tentang bagaimana Al-Quran Al-Karim yang merupakan wahyu Allah SWT sebagai penuntun yang paling benar. Pada kesempatan ini kita akan mengungkap lebih jauh tentang siapa diri kita. Kenapa demikian? Karena dalam kenyataan yang ada di masyarakat kita, kadang kita merasa kita ini memiliki banyak kemampuan. Kita merasa memiliki banyak kehebatan. Kita merasa banyak memiliki kekayaan. Bahkan potensi dan akal pikiran. Sehingga merasa bahwa kita ini mampu untuk membuat, mampu untuk mengkonsep, mampu untuk memberi tuntunan kehidupan. Baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk orang lain yang lebih parah lagi demikian. Bahkan kadang memaksa. Kenapa? Karena merasa bahwa apa yang telah dia buat itu, apa yang telah dia lahirkan itu adalah sesuatu yang paling benar. Dan kemudian menolak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Padahal sesungguhnya ma'asyiral muslimin, hakikatnya manusia ini, kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik apapun kita adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Sehingga hanya Allah SWT yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya. Baik luar dan dalam, baik rohani maupun jasmani. Allah SWT yang paling tahu bagaimana gerakan akal pikiran kita. Allah SWT pula lah yang paling tahu sinyal-sinyal apa supaya antara satu neuron yang ada di otak kita ini bisa tersambung. Dan kemudian seberapa jauh kemampuan kita menghafal ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Seberapa jauh kemudian kita mampu menghafal hadis. Seberapa jauh kemudian kita mengalirkan itu kepada hati untuk dilahirkan menjadi pemahaman-pemahaman. Dan seberapa jauh akal ini yang terdiri dari otak dan hati ini kemudian mampu memberikan pengaruh gerakan kepada urat-urat, otot-otot. Sehingga dengan demikian amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah sajalah yang paling mengerti semuanya itu. Kita sendiri tidak tahu. Teknologi hebat apapun yang coba ditelokai atau dieksplorasi oleh manusia untuk melahirkan ilmu-ilmu, pengetahuan dan sebagainya, senantiasa bertahap. Baru kali ini kita mengetahui demikian, nanti bulan depan bertambah lagi karena ada penelitian-penelitian dan semuanya itu diberikan oleh Allah SWT secara bertahap. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tingkat puncaknya. Jadi kita ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Hakikat yang pertama adalah demikian. Mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Hakikat yang kedua, ma'asyiral muslimin, bagaimanapun sebagai makhluk kita memiliki kemampuan, kehebatan, keunggulan, semua itu adalah anugerah Allah. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin. Ayat ini memberitahu bahwasanya kemuliaan yang dimiliki oleh manusia adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Dan kemudian kami perjalankan mereka itu di atas lautan dan di atas daratan. Melakukan berbagai macam perbuatan kehidupan yang dengan demikian ada pengalaman-pengalaman. Makanya di dalam konteks ini orang yang berpengalaman itu adalah orang yang semakin bijaksana. Sebagaimana diungkapkan oleh Muawiyah radhiyallahu an, la hakimun illa dzu tajribah. Tidak akan menjadi orang yang bijaksana kecuali mereka orang yang memiliki pengalaman. Dengan pengalaman itu apalagi kemudian warazaqnahu minat thayyibat, maka kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik. Siapa yang memberikan rizki? Kami berikan, kata Allah Subhanahu. Jadi rizki itu adalah pemberian Allah, bukan dapat sendiri. Betapa banyak orang yang dilapangkan, betapa banyak orang juga yang disempitkan. Semua itu anugerah dari Allah SWT. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sebagaimana diungkapkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman bahwasanya rizki dilapangkan dan disempitkan itu siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahu minat thayyibat. Dengan adanya rizki itu, maka kemudian kita bisa mengeksplorasi, membeli, kemudian kita melakukan sesuatu, menggaji dan membayar orang lain untuk bekerja, kemudian kita membeli alat-alat, kita bisa melakukan penelitian dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas, yang dengan demikian menjadi semakin efektif dan efisien. Maka dengan adanya pengajaran-pengajaran ini, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kemudian kami berikan keutamaan makhluk manusia Bani Adam ini mimman khalaqna tafdila, dari sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bahkan di dalam satu tafsir, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan, keunggulan manusia itu terhadap seluruh makhluk-makhluk yang lain. Maka dengan demikian bahkan sampai kepada malaikat sendiri ketika diperintah oleh Allah SWT untuk bersujud, mereka bersujud kepada Allah SWT. Bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Dan ketika telah kami sempurnakan penciptaannya dan kemudian kami tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, kata Allah SWT, faq'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian wahai malaikat menyungkur sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, maka kemudian seluruh malaikat itu sujud seluruhnya kepada Adam alaihissalam. Siapa yang memerintahkan sujud? Allah SWT. Siapa yang memberikan kemuliaan, yaitu dengan meniupkan ke dalamnya ruh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah sendiri. Jadi manusia sesungguhnya tidak memiliki keutamaan kemuliaan kecuali pemberian dari Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dengan demikian maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan walaupun dengan kelemahan yang ada. Kita diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian diberikan oleh Allah SWT akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keunggulan dengan diadakannya di dalamnya, ditiupkan ke dalam diri manusia itu, yaitu ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apalagi? Allah tundukkan alam semesta. Ma'asyiral muslimin. Allah berfirman, sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kalian wahai manusia apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Sehingga dengan demikian kita bisa memakai baju dan kemudian kita jadikan warna hitam. Ada baju lain warna putih, warna kuning dan sebagainya. Ada yang emas, ada jadi besi dan seterusnya, ada dengan kaca. Semuanya ini adalah milik Allah yang ada di alam semesta, yang ditundukkan oleh Allah untuk kita kemudian eksplorasi dan kemudian kita jadikan dia sebagai alat-alat untuk membantu kita. Kesemuanya ini adalah anugerah-anugerah Allah. Walaupun Allah SWT ciptakan kita dalam kelemahan, tetapi karena Allah SWT ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik,
maka Allah berikan juga kelebihan-kelebihan. Tapi kelebihan-kelebihan itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu kelebihan-kelebihan itu telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan, karena Allah yang paling tahu batas minimum dan maksimum seseorang itu dalam kemampuannya. Allah yang paling tahu bagaimana psikologi setiap satu-satu orang itu, sehingga dengan demikian seperti apa pada satu-satu itu kemampuan yang boleh diberikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin. Inilah maka di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Bagi mereka apa yang telah mereka cari, yang mereka usahakan, dan untuk mereka dianugerahkan juga sesuai dengan apa yang mereka perlukan itu. Dengan demikian, para pemirsa sekalian yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu bagaimana kemampuan, bagaimana memberi bebannya, supaya dengan demikian menjadikan manusia itu semakin baik, bukan semakin buruk. Karena di sisi Allah hanyalah ada kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan dalam sesi yang seterusnya insya Allah, dalam Haqiqah Sufiyah seri yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon agar kiranya Allah SWT semakin menambah kepada kita keimanan, ketakwaan, menambah kepada kita kesolehan, dan memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang menjadi pemberat timbangan kita dalam kebaikan nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT juga ampuni dosa-dosa kita dan kumpulkan kita di belakang pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dimasukkan kita bersama-sama di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.